Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wa sahabatil qadar tabi'in. Salam ajibadan kitab Syekh Ibrahim bin Musa al-Laqami Syatibi najib syekhina wa muallimina wa durusina wa ustadina wa Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Faidha qila, dan apabila dikatakan hadza, adapun ini ghairu dhahirin, ialah tidak jelas min wajhini, dari dua aspek. Ini mengkritik pernyataan sebelumnya. Asy-Syatibi sebelumnya mengatakan bahwa tingkatan pencari ilmu itu ada tiga. Yang pertama, orang yang masih dalam tingkatan muqallid, dia hanya ikut-ikutan. Yang kedua, orang yang sudah mengetahui suatu ilmu berdasarkan dalil, hanya saja ilmunya itu hanya sebatas sampai di akal. Tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang mempelajari ilmu dan ilmunya itu sudah jadi malakah, sudah menjadi wasfun sabitun fin nafsi, sehingga ilmu itu dapat menghalangi pemiliknya untuk melakukan kemaksiatan dengan ilmu itu sendiri tanpa harus diancam. Nah, tingkatan yang ketiga ini yang oleh Allah masukkan dalam ayat Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, antara orang yang alim dan tidak alim itu tidak sama. Namun yang dimaksud alim di sini adalah alim dalam tingkatan ketiga dalam versi Asy-Syatibi ini, yang dimaksud Asy-Syatibi. Nah, orang alim yang sudah sampai pada tingkatan ketiga ini menurut Asy-Syatibi, dia itu tidak akan melawan ilmunya, tidak akan melakukan suatu perbuatan yang berbeda dengan ilmunya. Kemudian dikritik. Asy-Syatibi mengandaikan sebuah kritikan. Seandainya itu dikritik begini, hadza ghairu dhahirin min wajhaini, argumentasi Asy-Syatibi itu tidak jelas minimal dari dua aspek. Maka dijawabnya ahaduhuma, adapun salah satu yang dua, annar rusukha fil ilmi, sungguhnya kedalaman ilmu, imma ayyakuna, hanya ada kalanya ada sahibuhu, siapa pemilik ilmu, mahfudan, ialah dijaga bihi, oleh ilmu itu, dijaga minal mukhalafati, dari menyalahi ilmunya, aula, atau tidak dijaga. Orang yang sudah ilmunya mendalam, pemiliknya itu kadang bisa dijaga oleh ilmu, kadang juga tidak dijaga. Fa illam yakun kadzalik, andai kata tidak demikian, andai kata dijaga terus, tidak kadang dijaga kadang tidak, bukan begitu, tapi seandainya pemilik ilmunya itu pasti dijaga oleh ilmu, faqad istawa, maka sungguh punya derajat sama, ahlu hadhil martabati, siapa pemilik derajat ini, yaitu derajat yang ketiga, ma'aman bersama orang qablahum, yang sebelumnya mereka, yaitu sama dengan sahabat, sama dengan tabi'in, sama dengan para nabi bahkan. Wa ma'nahu, adapun maksud dari ahaduhuma ini, annal ilma, sungguhnya ilmu, bimujarradihi, dengan semata-mata ilmu itu, ghairu kafin, ialah belum cukup, fil amali bihi, untuk mengamalkan bihi, terhadap ilmu, wala mulji'a, dan tidak mengantarkan apa ilmu ilaihi, kepada amal. Wa in kana, apabila ada siapa sahibul ilmi, mahfudhan, ialah dijaga, dipelihara, bihi, oleh ilmunya, minal mukhalafati, dari menyalahi ilmunya, lazima, maka pasti alla ya'si, apa tidak durhaka, al-alimu, siapa orang yang alim, alla ya'si, apa tidak berbuat maksiat, al-alimu, siapa orang yang alim, idza kana, manakala ada siapa alim ini, minar rasikhina, termasuk orang-orang yang sudah mendalam, fihi, di dalam ilmu. Seandainya orang yang alim itu pasti dijaga oleh ilmunya, sebagaimana yang dikatakan Asy-Syatibi,
orang yang sudah sampai derajat yang ketiga ini pasti dijaga oleh ilmu. Niscaya orang yang alim itu tidak akan berbuat maksiat. Padahal banyak sekali orang alim taqo'u ialah terjatuh siapa ulama taqo'u ialah terjadi minhum dari ulama al-ma'asi apa berupa maksiat. Padahal banyak sekali orang alim yang terjerumus ke dalam maksiat. Artinya ilmunya tak menjaga mereka. Ma'adal anbiya kecuali para nabi alaihimussalam. Ini kritikan untuk Asy-Syatibi. Asy-Syatibi mengatakan orang yang sudah pada tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan ilmunya sudah menjadi wasfun sabitun lin nafsi, sudah menjadi karakter dirinya, maka ilmu itu akan menghalangi orang ini untuk melakukan maksiat. Ilmunya akan menjadi penjaga. Pasti katanya Asy-Syatibi. Namun dikritik, kalau memang ilmunya dapat menjaga, niscaya orang itu tidak akan berbuat maksiat. Toh ternyata banyak sekali orang yang alim tapi tetap berbuat maksiat, kecuali para nabi. Wa syahadu dan mendukung lihadza akan pernyataan ini fi a'lal umuri di dalam ketinggian fi a'lal umuri di dalam paling tingginya beberapa urusan. Qauluhu ta'ala apa firman Allah Ta'ala fil kuffari tentang orang-orang kafir. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Wajahadu mereka ingkar biha terhadap ayat, wastaiqanatha dan ingkar terhadap ayat, anfusuhum apa jiwa-jiwa mereka, zulman karena dalim, wa uluwan dan karena sombong. Padahal mereka tahu, mereka alim, mereka memahami tentang Islam, namun mereka ingkar. Nah ini termasuk ar-rusukh fil ilmi tapi masih bermaksiat. Ada al-ilmu ma'at takdzib, ilmu yang disertai takdzib, bukan tasdik. Jadi ada ilmu ma'at tasdik, ada ilmu ma'at takdzib. Kalau menurut Asy-Syatibi, orang yang sudah ar-rusukh fil ilm gak mungkin takdzib, pasti tasdik. Ternyata ada. Wa qala dan berfirman syallallahu alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab, ya'rifunahu mereka memahami kitab itu, mereka mengetahui kitab itu, kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka mengetahui keturunan mereka. Wa inna namun inna fariqan minhum segolongan dari mereka la yaktumunal haqqo sungguh menyembunyikan kebenaran wa hum ya'lamun padahal mereka tahu. Nah ini salah satu argumentasinya juga. Wa qala wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurah, bagaimana mereka menghukumimu wahai Muhammad padahal mereka punya kitab Taurat. Fiha di dalam Taurat itu hukmullah, adapun hukum Allah. Tsumma yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka membaca hal tersebut summa yatawallawna kemudian mereka membaca min ba'di dzalika setelah hal tersebut ya. Wa qala dan berfirman Allah wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu apa yang mereka tukar dengan apa yang ada pada diri mereka. Fil akhirati di akhirat. Nyatanya ma itu min khalaq, dari khalaq. Ini khalaq ini nanti cari di tafsirnya sendiri, banyak penafsiran khalaq ini apa ya. Semakala kemudian berfirman Allah wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh paling jeleknya sesuatu syaraw bihi yang menukar siapa mereka bihi dengan nama anfusahum dengan jiwa mereka. Law kanu ya'lamun andai kata mereka tahu. Ayat-ayat ini menurut kelompok ini mengarah pada suatu kesimpulan bahwa orang yang rusukh fil ilmi belum tentu dia tidak melakukan maksiat. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada orang yang sudah dalam ilmunya tapi tetap bermaksiat. Yang rusukh fil ilm, mendalam di dalam ilmu tapi disertai maksiat, ya takdzib fil ilmi, mendustai ilmunya. Kadang kita mengetahui, yakin, tahu bahwa itu orang alim tapi di hati ini tak menerima. Itu al-ilmu ma'at takdzib. Kita tahu bahwa itu tidak boleh tapi dalam hati ini tidak menerimanya. Itu al-ilmu ma'at takdzib. Banyak sekali contohnya. Di depan sudah dibahas ya tentang al-ilmu ma'at takdzib itu. Faroji'hu ya. Tinggal dibuka lagi teks-teks yang sebelumnya ya. Ada pembahasan tentang apakah mungkin ilmu itu ma'at takdzib.
Tidakkah ilmu itu pasti ma'at tasdik? Gitu ya. Wasani yang kedua, maja'a sesuatu yang datang apa nyatanya itu min damil ulama isu, dari hinanya ulama su, dari mencela ulama su. Ada ulama tadi su, orang alim tapi berbuat maksiat. Wa huwa adapun ma katsirun ialah banyak. Wa min asyaddi ma fihi, adapun paling sangatnya sesuatu fihi di dalam ma. Wa min asyaddi ma, dan paling sangatnya sesuatu fihi di dalam damul ulama isu itu qauluhu alaihi salam, adapun sabda Nabi Muhammad alaihissalam, apa inna asyaddan nasi azaban, sesungguhnya paling sangatnya manusia apanya siksaannya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, alimun adalah orang yang alim, orang yang tahu, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang tak memberi manfaathu kepada alim Allah, siapa Allah, bi'ilmihi, akan ilmunya alim. Orang yang paling besar siksanya adalah orang alim yang ilmunya tak manfaat. Tahu itu haram tapi masih dilakukan, tahu itu wajib tapi tidak dilakukan. Orang Kristen itu, orang kafir itu, ada yang meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tapi mereka tak mau meyakini, tak mau tasdik, tapi takdzib. Pengetahuan kita terhadap Allah, kita yakin akan Allah, itu belum tentu iman. Menurut Syadibi, kita yakin terhadap Allah itu belum tentu iman. Keyakinan terhadap Allah itu baru dikatakan keimanan kalau ma'at tasdik, disertai tasdik. Orang kafir Quraisy itu banyak yang yakin terhadap Allah, banyak yang yakin terhadap Nabi, tapi tidak tasdik. Mereka itu takdzib, mendustakan. Wa fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nasa, apakah kalian memerintahkan manusia bil birri, untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, akan tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum, sementara adapun kalian itu tatluna al-kitab, ialah membaca kitab. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang telah kami turunkan, minal bayyinati, dari bayyinat, wal huda, dan petunjuk. Al-ayah. Wa qala, dan berfirman sya Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi washtaruna bihi thamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu, anzala, yang menurunkan sya Allah, nyatanya itu minal kitab, berupa al-kitab, washtaruna, dan menukar siapa mereka bihi kepada ma, thamanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit. Al-ayah. Wa hadisu dan hadis as-salasatu alladzina hum awwalu man tasmuru bihim an-naru yaumal qiyamah, dan hadis yang berbunyi as-salasatu, 3 orang, alladzi, 3 orang, hum, adapun mereka, awwalu man, adalah orang pertama, tasmuru, yang membakar bihim kepada mereka, an-naru, api neraka, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadis yang menjelaskan tentang ada 3 orang yang nanti di hari kiamat menjadi orang pertama yang akan dibakar oleh api neraka. Salah satunya adalah orang yang alim tapi tidak memanfaatkan ilmunya. Di hadis ini dijelaskan bahwa kelak ilmu kita datang bertanya kepada kita, ma amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan ilmu-ilmu itu. Kemudian kita jawab, katanya, kita akan jawab begini, alimtu fikal ilmah wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an. Saya belajar darimu itu, wahai ilmu, belajar ilmu, kemudian saya ajarkan ilmu itu, saya amalkan gitu. Tapi ilmu itu tak percaya, tak terima. Ilmu itu langsung bilang begini, kadzibtah wa anta ta'lamal ilma liyuqala 'alimun. Kamu bohong, kamu belajar ilmu itu hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim, kan? Kamu belajar ilmu itu hanya ingin dikatakan alim, dikatakan ahli qiraah, bukan karena untuk diamalkan. Nah, orang yang seperti ini nanti kan masuk neraka pertama kali. Wal adillatu, adapun berbadalil fihi, di dalam ma, katsiratun, ialah banyak. Wa huwa, adapun ma zahirun, ialah jelas, fi anna ahlal ilmi, bahwa sungguhnya ahlul ilmi, ghairu maksumina, ialah tidak dijaga bi ilmihim, oleh ilmu mereka. Tidak maksum,
Wala dan tidak ada adapun ilmu mimma termasuk sesuatu yamna'u yang menghalangi apa mahum kepada mereka an ityanid dunub untuk melakukan dosa. Ilmu mereka tak bisa menghalangi mereka untuk melakukan dosa. Banyak sekali orang yang berilmu tapi tetap melakukan dosa. Fa kaifa yuqalu, maka bagaimana bisa dikatakan innal ilma mani'un minal isyan, sesungguhnya ilmu itu dapat menghalangi dari kemaksiatan? Tidak bisa. Maka dijawab oleh Asy-Syatibi, fal jawabu, maka ada pun jawaban anil awwali dari yang pertama, dari pernyataan pertama itu, jawabannya annar rusukha fil ilmi, sesungguhnya kedalaman di dalam ilmu, ya'ba ialah menghalangi apa ar-rusukh fil ilmi itu lil alimi kepada orang yang alim, menghalangi apa ayu khalifa untuk menyalahi siapa alimhu kepada ilmunya, bil adillah al mutaqaddimah dengan beberapa dalil yang telah lalu, wabidalil tajribah al-adiyah dan didukung dalil pengalaman yang bersifat adiyah, bersifat kebiasaan. Lianna ma karena setiap sesuatu sore yang menjadi apa makal wasus sabiti, seperti sifat yang sudah melekat, la yatasarrufu tidak akan melakukan sahibuhu siapa pemilik sifat yang melekat itu illa ala wafqihi kecuali sesuai dengan sifat i'tiyadan sebagai kebiasaan. Karena kalau ilmu sudah menjadi wasfun sabitun, sudah melekat, sudah menjadi malaka, maka pemiliknya itu tidak akan menyalahi sifat itu karena sudah menjadi karakter. Kalau karakter orang itu baik, maka sulit orang itu melakukan kejelekan. Tapi kalau kebaikan itu hanya sebatas akal, hanya sebatas pengetahuan itu baik itu jelek, belum melekat ke dalam tubuhnya, belum menjadi karakter, itu bisa saja. Kan kadang ada itu orang alim kok melakukan kejelekan, melakukan maksiat. Itu berarti ilmunya di akal, belum menjadi wasfun sabit. Ilmunya terjebak di akal mereka, belum masuk ke dalam hatinya. Fa in takhallafa, apabila mereka menyalahi, fa in takhallafa, apabila tertinggal apa ilmu, artinya orang itu menyalahi ilmunya, fa'ala ahdi salasati aujuhin, maka disebabkan salah satu tiga ini. Apa itu? Yang pertama, al-awwalu mujarradul inat, semata-mata ingin membangkang dari ilmunya. Dia tahu itu haram, tapi kenapa kok masih dilakukan? Itu ada kalanya tiga hal. Yang pertama, ada kalanya mujarradul inat, hanya ingin membangkang saja. Faqad yukhalafu fihi muqtadat tabi'i al-jibilli. Faqad yukhalafu, maka kadang ditentang fihi di dalam sebab inat, muqtadat tabi'i apa kehendak dari watak al-jibilli yang bersifat karakter, yang bersifat alamiah. Kadang watak yang bersifat alami, kalau kita ingin menentangnya, kadang dilawan. Seperti bahwa meminum makan lemak-lemak yang makanan-makanan yang berlemak itu berbahaya, itu kita tahu dan secara tabi'i itu memang berbahaya. Tapi karena kita ingin semata-mata ingin membangkang, bukan karena ada tujuan lain, tapi ingin melawan itu, kita tetap menyalahinya. Oleh dokter, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi hati ini ingin selalu membangkang, mujarradul inat, ya tetap dilakukan. Syariat ini, melarang itu, memerintah itu, tapi tetap dilarang, tetap dilanggar misalnya. Tujuannya apa? Mujarradul inat. Jadi orang itu melanggar aturan ada kalanya karena tiga hal menurut Asy-Syatibi. Yang pertama mujarradul inat. Kalau mujarradul inat ya tanpa alasan, tidak butuh alasan. Fa ghairuhu, maka lainnya at-tab'ul jibilliyu aula, apalagi. Wa la dzalika, dan atas hal ini menunjukkan qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala, wajahadu biha al-ayah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wadda katsirun min ahlil kitab, senang siapa mayoritas ahlul kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian, min ba'di imanikum, setelah kalian iman, mengembalikan kufaron kepada kekafiran, hasadan yang hasad, min indi anfusihim dari jiwa mereka, hasadan karena dengki, min indi anfusihim dari jiwa mereka, min ba'di ma tabayyana, setelah ada penjelasan tabayyana yang telah jelas, lahum bagi mereka, al-haqqu apa kebenaran.
Yang pertama mujarradul inat. Bukan karena kadang ada orang yang alim tapi melawan ilmunya. Alasannya mujarradul inat. Hanya ingin melawan ilmunya. Tidak ada alasannya. Wa asbahi dzalika dan semisalnya hal tersebut. Wal ghalibu adapun yang biasa ala hada atas hal ini annal wajha sesungguhnya cara alla yaqa'a ialah tidak jatuh apa wajhun illa li ghalabati hawan kecuali mendominasinya hawa nafsu. La yaqa'u illa li ghalabati hawan. Tidak akan terjerumus kepada hal seperti ini kecuali kalah terhadap nafsunya. Nyatanya nafsu itu min hubbi dunyan sebab cinta dunia, au jahin atau kedudukan, au ghairi dzalik atau semisalnya hal tersebut. Bihaitsu yakunu sekiranya ada wasful hawa apa sifat hawa nafsu ini qad ghamara telah menutupi apa hawa nafsu al-qalba kepada hati hatta la ya'rifa sehingga tak tahu siapa man ma'rufan kepada yang baik wala yungkiru dan tak mengingkari siapa man mungkaran kepada yang mungkar. Wasan yang kedua al-falatatu an-nasyi'atu anil ghafalati. Al-falatatu ketergelinciran an-nasyi'atu yang muncul anil ghafalati disebabkan kelalaian. Orang melawan ilmunya, orang melanggar perintah, orang melanggar aturan. Yang pertama itu mujarradul inat, hanya semata-mata ingin melanggarnya, tak butuh alasan. Yang kedua disebabkan ketergelinciran yang muncul karena lalai. Allati falatat la yanju yang tak bisa selamat minha dari falatat itu al-basyaru siapa manusia. Kelalaian yang tak bisa dihindari lagi. Faqad yasiru maka menjadi al-alimu siapa orang yang alim bidukhul ghaflatis disebabkan masuknya kelalaian itu ghairu alimin ialah orang yang tak alim. Orang yang alim pada saat dia lalai itu bukan orang alim lagi gitu. Ketika ada orang alim lalai itu tak bisa disitatusi sebagai orang yang alim. Wa alaihi dan atas hal ini ya dulu menunjukkan inda jama'atin menurut sebagian ulama qaulu ta'ala apa firman Allah ta'ala innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Taubat bagi Allah untuk orang-orang yang melakukan kejelekan pada saat jahalah karena dia tidak tahu. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat. Kalau ya'maluna su'a bil ilmi itu tak mungkin diterima taubatnya, tapi ya'maluna su'a bi jahalah itu diterima. Karena ketika ya'maluna su'a bi jahalah dia statusnya adalah jahilun, orang yang tidak tahu. Tapi kalau ya'maluna su'a bil ilmi itu dalam status alimun, sehingga tidak diterima taubatnya, sulit diterima. Taubat yang diterima oleh Allah adalah taubatnya orang-orang yang melakukan kejelekan pada saat dia jahala. Nah, ini menunjukkan bahwa ada orang melakukan kesalahan disebabkan ketergelinciran mereka. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala innal ladzina taqaw sungguhnya orang-orang yang bertakwa idza massahum ta'ifun minasyaiton apabila menyentuh kepada mereka segolongan syaitan tadzakkaru mereka ingat fa idzahum mubsirun maka ketika itu adapun mereka ialah orang-orang yang tahu. Wa mithlu hadzal wajhi adapun semacam aspek yang ini la yu'taradu ialah tak bisa dijadikan bahan kritik ala aslil mas'alati kepada pokok masalah bahwa ilmu itu dapat mencegah pemiliknya untuk berbuat maksiat. Kama sebagaimana la yu'taradu tak bisa dijadikan kritik nahwu apa semisal hada ala sa'ilil awsaf al-jibilliyati atas sifat-sifat alami yang lain. Contohnya faqad la tubsirul ainu kadang tak melihat apa mata wala tasma'ul udunu dan kadang tak mendengar apa telinga. Kenapa li ghalabati fikrin? Mata itu tak bisa melihat li ghalabati fikrin karena terlalu banyak berfikir, bengong sehingga kita tak bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Au ghaflatin atau karena lalai, au ghairihima atau lainnya keduanya. Kalau kita
mata ini terbuka, kita pasti melihat. Kalau kita tidak tuli telinganya normal, maka kita pasti mendengar. Tapi kadang ada orang buka mata, ada orang tidak tuli, tapi tak mendengar apa yang kita katakan. Kenapa? Disebabkan apa? Karena saking seriusnya atau pada saat dia lalai. Sehingga hal-hal seperti ini tak bisa dijadikan bahan kritikan untuk mengatakan bahwa orang yang berilmu kadangkala juga bisa berbuat maksiat. Contohnya apa? Orang yang berbuat maksiat dalam keadaan lalai itu, tidak bisa itu. Tidak bisa dijadikan kritikan. Mata itu kadang buta. Kok bisa? Mata yang normal itu kadang tak melihat. Kok bisa? Pada saat seseorang itu sedang konsentrasi, tak bengong, tak melihat yang di sekitarnya. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan kritik untuk mengeritik apa yang sudah dibahas oleh Asy-Syatibi sebelumnya. Fatartafi'u, maka hilang fil hali seketika manfaatul aini, apa manfaat mata, wal uduni dan telinga, hatta yusaba, sehingga mendapat musibah siapa? Bashar itu. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan hal tersebut, la yuqalu, tak bisa dikatakan innahu, sungguhnya bashar ghairu majbulin, ialah tidak bisa dipaksa, ala sami wal ibsari, untuk mendengar dan melihat. Fama nahnu fihi kadzalika, fama, maka adapun masalah nahnu, yang adapun kita, fi di dalam ma, kadzalika, sama dengan hal itu. Wasalis, yang ketiga, kaunuhu, adanya orang, laisa, ialah tidak ada siapa orang, min ahli hadhil martabati, adalah orang yang sampai pada tingkatan ini. Falam yasir, maka tidak menjadi al ilmu, apa ilmunya, lahu bagi orang, wasfan, ialah sebagai sifat. Ilmunya tak menjadi sifat, hanya nyantol sampai akalnya, tidak menjadi karakternya. Au kal wasfi ma'addihi min ahliya, atau tidak menjadi apa ilmu itu kal wasfi, ialah seperti sifat, ma'addihi, ketika menganggap orang itu min ahliha, dari pemilik hadhil martabah. Wa hadza, adapun ini, yarji'u, ialah kembali apa hada, ila ghalatin, akan kesalahan, fi i'tiqadil alim fi nafsihi, kesalahan di dalam keyakinannya si alim, fi nafsihi, tentang dirinya. Orang yang meyakini bahwa dirinya itu sudah sampai kepada tingkat ketiga, yaitu kepada tingkatan ilmu sudah menjadi sifat di dalam jiwanya, sudah menjadi malaka. Kadang keyakinan mereka tentang hal tersebut itu keliru. Ketika keliru mereka meyakini bahwa ilmunya sudah menjadi malakah, tapi keyakinannya keliru, maka tuduhannya pun keliru. Ada orang yang meyakini bahwa dirinya sudah sampai tingkatan ilmu menjadi malakah, kemudian kok dia itu masih melakukan maksiat, ya berarti itu keyakinannya yang keliru. Dia berarti belum sampai ke situ. I'tiqad ghairihi fi, atau keyakinan orang lain fi, terhadap bashar ini, terhadap orang ini. Ada orang mengatakan orang itu sudah alim, sudah rusuh, ilmunya sudah menjadi karakter, tapi kenapa kok berbuat maksiat? Berarti keyakinan orang ini yang salah, jangan-jangan orang itu masih belum sampai ke derajat itu, gitu. Wa yadullu, dan menunjukkan alaihi atas hada qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala, waman adallu, dan siapa yang lebih sesat, mimman, dibandingkan orang ittabahawahu, yang ikut nafsunya, bi ghairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, innallaha la yakbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu intizaan, dengan mengambil langsung, yantazi'uhu, yang mengambil siapa Allah kepada ilmu, minan nasi, dari manusia. Allah itu tidak akan mengambil ilmu dari manusia secara langsung, tapi cara mengambilnya Allah itu gimana? Orang-orang yang alim itu ditiadakan, dimatikan. Itu cara Allah mengambil ilmu, mencabut ilmu. Ada ahli astronomi misalnya, ada ahli usul fikih. Gimana cara Allah menghilangkan ilmu itu? Pemiliknya ditiadakan, bukan ilmunya diambil. Ittakhadhan nas ru'usan, menjadikan siapa manusia ru'usan, akan pemimpin, juhalan, yang bodoh-bodoh. Fasalu, kemudian mereka bertanya, fa'aftau, kemudian berfatwa siapa ru'usa, siapa pemimpin yang bodoh itu, bi ghairi ilmin, tanpa berdasarkan ilmu. Fadallu, sehingga
sesat siapa manusia, wa adallu dan menyesatkan siapa mereka. Wa qaluhu dan firman dan sabda Nabi, sataftariku ummati, akan terpecah umatku ala salasin wa sab'ina firqatan menjadi 73 golongan. Asyadduha fitnatan ala ummati, adapun paling kerasnya fitnah atas umatku, alladzina adalah orang yaqisunal umur bi araihim, yang menganalogikan suatu urusan bi araihim menggunakan pikiran mereka sendiri. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi yang paling besar ujiannya adalah umat yang memutuskan suatu perkara berdasarkan akal, tidak sampai ke hati. Al-hadis, fahaulai, maka adapun mereka, waqa'u fil mukhalafah, terjerumus mereka fil mukhalafati, di dalam kekeliruan, bisa babi donil jahli ilman, karena ada dugaan kebodohan itu, ilman ialah ilmu. Memiliki dugaan bahwa ketidaktahuannya itu adalah pengetahuan. Ada orang menduga dirinya alim bahwa tidak alim, padahal tidak alim. Itu menduga ketidaktahuannya sebagai pengetahuan. Falaisu, padahal maka tidak ada siapa mereka minar rasikhina, termasuk orang-orang yang sudah mendalam ini di dalam ilmu. Wala, dan juga bukan miman dari orang sore yang menjadi apa ilmu lahum bagi mereka kal wasfi, seperti sifat. Wa inda dzalika, dan ketika hal tersebut, la hifdha, tidak ada penjagaan lahum bagi mereka fil ilmi, oleh ilmu. Fala i'tirad, maka tidak bisa diiktirad bihim siapa mereka, ya. Famma man khalaha an hadhil awjuhits thalathati, maka adapun orang yang terlepas dari tiga aspek ini, fahuwa, maka adapun orang ad-dakhil adalah orang yang masuk tahta hifdzil ilmi, dalam penjagaan ilmu. Orang yang sudah selamat dari tiga perkara tadi, yaitu melanggar ilmu li mujarradil inat, melanggar ilmu lil falatat an-nashi'a anil ghafalat, melanggar ilmu karena dia belum sampai kepada tingkatan yang ketiga. Kalau orang itu selamat dari tiga hal ini, maka orang ini masuk dalam kategori mahfudun bil ilmi, orang yang dijaga oleh ilmunya. Hasba ma, berdasarkan sesuatu nassat yang telah menegaskan kepada ma'al adillatu, apa dalil. Wa fi hadzal makna, dan semakna dengan ini, min kalamis salafi, dari pembahasan atau ya perkataan ulama salaf, katsirun, adapun banyak. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan ini Nabi, dari Nabi, annahu, sungguhnya Nabi qala, bersabda sebab Nabi, inna, sesungguhnya likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, ikbalan, adapun ke penerimaan, wa idbaran, dan penolakan. Wa inna li hadzal dini, dan sesungguhnya bagi agama ini, ikbalan, adapun penerimaan, wa idbaran, dan penolakan. Wa inna min ikbali hadzal din, dan termasuk menerima agama ini, penerimaan agama ini, ma, adapun sesuatu ba'asani, yang mengutusnya kepadaku Allah, siapa Allah, bihi, dengan ma. Hatta, sehingga innal qabilata, sesungguhnya kelompok, la tatafaqahu, niscaya memahami, tafaqquh siapa qabilah itu, min indi asliha, keseluruhannya qabilah, au qala, atau bersabda Nabi, akhiriha, sampai akhirnya qabilah. Hatta la yakuna, sehingga tidak ada fiha, di dalam qabilah itu, illal fasiqu awil fasiqani, kecuali satu orang fasik atau dua orang fasik. Fahuma, maka adapun kedua orang fasik itu, makmu'ani, ialah ditindas, dzalilani, ialah hina. In takallama, manakala berbicara siapa keduanya, au natoko, atau berucap keduanya, kumi'a, maka akan ditindas, wa kuhira, dan akan dipaksa, waktu hida, dan akan dianiaya. Al-hadis. Wa fil hadis, dan di dalam hadis lain, sayati ala ummati, akan datang atas umatku, zamanun, apa suatu masa, yaksuru, yang banyak, al-qurra'u, siapa orang yang ahli baca Quran, wa yakillu, dan sedikit, al-fuqaha'u, siapa orang yang ahli fikih. Akan datang suatu masa, kata Nabi, di mana di masa itu banyak orang yang ahli Quran tapi tidak ahli fikih. Wa yuqbadu, kemudian dicabut, al-ilmu, apa ilmu, wa yaksuru, dan banyak, al-haraju, apa kekacauan, ila angqala, sampai bersabda siapa Nabi,
Summa ya'ti ba'da dalika, kemudian datang ba'da dalika setelah zaman itu, zamanun apa zaman, yaqra'u yang membaca Al-Qur'an kepada Al-Qur'an, rijalun siapa, namun la yujawizu tidak melampaui apa bacaannya itu tarokiyahum akan kerongkongan mereka. Akan datang suatu masa di mana di masa itu banyak orang yang suka baca Quran, namun bacaannya itu tidak melewati kerongkongannya, tak sampai ke dalam hati, sampai kerongkongan hilang. Jadi bacaan Qurannya tidak melewati kerongkongan, tak sampai diserap ke hatinya. Ya seperti sekarang ini sudah banyak ya. Cuma bisa baca Quran, tak bisa memahaminya. Cuma kemudian ya'ti datang mimba didalika setelah zaman itu, zamanun apa masa, yujadilu yang berdebat al-munafiku siapa orang munafik, al-musyrika dengan orang musyrik, bimisli ma yaqulu berdasarkan seperti sesuatu yaqulu yang berkata siapa munafik. Wan aliyin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.